Tadi malam yang melihat rembulan, dia akan melihat bulan sabit sudah mulai menebal. Tapi sebagian kita tidak peduli, sibuk dengan dunianya. Dia mengabaikan urusan agama. Dia tidak pernah bertanya tentang urusan agama. Bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana meningkatkan semangat beribadah, bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara meraih derajat-derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Yang dipedulikan bagaimana menambah pundi-pundi harta, bagaimana supaya dia bisa naik pangkatnya, bertambah lama kekuasaannya. Allah Jalla Jalaluh menjadikan ciptaannya sebagai bahan renungan untuk meningkatkan keimanan, agar seorang semakin yakin bahwa la ilaha illallah. Ahibati fillah, bulan Sya'ban ini karena adanya sebelum Ramadan, maka menjadi bulan yang paling tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Apa yang bakal diamalin di bulan Ramadan, itu di bulan Sya'ban mulai digalakkan, mulai diperhatikan. Ngapain aja sih di bulan Ramadan? Oh, kita berpuasa. Ya udah, bulan Sya'ban mulai dengan puasa sunnah. Puasa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan. Tanggal berapa terserah. Yang jelas mulai awal Sya'ban usahakan berpuasa. Kalau mau ambil Senin Kemisnya, ambil Senin Kemisnya. Anda mau ambil Ustaz, umpamanya 2 hari, 1 hari berpuasa, 2 hari berbuka, tafadhol. Yang jelas ini perlu untuk dipikirkan bersama. Karena sebagian orang tadi nggak peduli gitu loh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tak terasa kita sudah meninggalkan bulan Rajab. Tadi malam yang melihat rembulan, dia akan melihat bulan sabit sudah mulai menebal. Tapi sebagian kita tidak peduli, sibuk dengan dunianya. Dia mengabaikan urusan agama. Dia tidak pernah bertanya tentang urusan agama. Bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana meningkatkan semangat beribadah, bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara meraih derajat-derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Yang dipedulikan bagaimana menambah pundi-pundi harta, bagaimana supaya dia bisa naik pangkatnya, bertambah lama kekuasaannya. Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh menjadikan ciptaannya sebagai bahan renungan untuk meningkatkan keimanan, agar seorang semakin yakin bahwa la ilaha illallah.
Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah ayat 189. Apa kata Allah Jalla Jalaluh di ayat ini? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji lain. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Bayangin ya, orang-orang dulu bertanya tentang salah satu ciptaan Allah yang mungkin bagi sebagian manusia di masa sekarang ya itu hanya peristiwa alam. Memang seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa kok seperti itu? Apa hikmahnya? Kalau bulan itu purnama terus kan enak, jadi terang. Tapi kenapa Allah bikin bulan itu lahir dalam kondisi kecil, hampir tidak terlihat. Kemudian dia menjadi lebih besar, lebih tebal lagi sampai tatkala malam 15 dia menjadi bulan. Setelah itu dia mulai berkurang, kemudian hilang dari pandangan mata, lalu lahir kembali. Seperti itu terus. Ada apa sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu perhatian ya. Karena sebagian manusia itu menjadikan benda-benda langit sesembahan. Mereka pertuhankan matahari, mereka pertuhankan planet-planet, bulan, sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk merenungkan ciptaan Allah, bukan menuhankan ciptaan Allah. Di ayat ini Allah jelaskan, qul, katakan, hiya mawaqitu linnas. Allah Jalla Jalaluh yang maha lembut, maha perkasa dan maha bijaksana, Allah lah yang menjadikannya rembulan itu nampak sabit kecil di awal bulan, kemudian bertambah menjadi bulat ketika tengah bulan, kemudian berkurang ya sampai hilang. Apa tujuannya? Agar manusia tahu dengan waktu. Waktu apa? Mereka tahu dengan jadwal kehidupan ini. Waktu untuk puasa. Kita jadi tahu kapan Ramadan. Kita jadi tahu kapan puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Waktu untuk mengeluarkan zakat. Penentuan itu bukan pakai bulannya Masehi. Jadi kalau bicara zakat itu kan diwajibkan tiap berputar satu haul, 1 tahun. Tahunnya itu bukan pakai tahunnya Masehi, pakai tahunnya Hijriyah. Sehingga orang itu lebih cepat mengeluarkan zakatnya. Sehingga kaum fakir miskin lebih cepat mendapatkan haknya. Yang kaya lebih berhati-hati, jangan sampai ada yang bukan hak dia yang masih tertahan, bukan milik dia,
udah menjadi hak fakir miskin, ternyata dia masih tahan. Kalau hitungannya pakai bulan Masehi, ada orang mengeluarkan zakat, ana mengeluarkan zakat Ustadz tiap tanggal 10 Maret. Berarti hak orang miskin itu tertahan selama 11 hari. Karena seharusnya pakai hilal, pakai rembulan, yang hitungan harinya akan lebih pendek nanti. Kemudian waktu membayar kafarat, ya, ada kafarat yang harus puasa 2 bulan. Pakai apa? Ya pakai bulan, pakai hilal ini loh, pakai rembulan. Kemudian juga wal hajj, penentuan ibadah haji. Karena haji itu ditentukan bulan-bulannya. Al-hajju ashhurun ma'lumat, sudah Allah tetapkan, maka Allah jelaskan secara khusus. Kemudian ahibati fillah, dengan rembulan ini juga diketahui kapan waktunya gajian, ya. Tapi karena gajiannya pakai Masehi, sebenarnya kalau orang-orang faham dengan kalender Hijriah, faham dengan hilal, mereka bisa menuntut gajian mereka adalah pakai hilal. Itu akan lebih menguntungkan pekerja daripada perusahaan. Karena memang Allah menetapkan tadi, bicara kewajiban mengeluarkan zakat, itu pakai bulan Hijriah. Ketika melihat hilal, itu ada doanya. Ketika masuk ke awal awal bulan, bagaimana Nabi SAW mengajarkan doa, ya. Allahumma, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Lihat bulan itu, ya Allah, jadikan awal bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan Islam dan keselamatan, penuh dengan iman dan keamanan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah syariat yang menjadikan seorang muslim tatkala melihat alam, ada perubahan alam, dia jadi ingat dengan pencipta alam, karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian masalah iddahnya orang, kalau dikatakan 3 bulan iddahnya, itu pakai hitungan apa? Ya pakai hitungan bulan yang kita lihat itu. Jadi sesuatu yang mudah sebenarnya orang ketika melihat, oh kira-kira tanggal sekian nih. Tapi karena kebanyakan kita udah nggak peduli, jadi ya akhirnya mereka tidak dapat memanfaatkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Ahibati fillah. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, barakallahu fiik. Sukses. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Barakallahu fiik. Subhanallah, Allah menyebutkan kita ini alhamdulillah ya, kita beragama yang agama kita ini satu-satu agama yang diterima Allah SWT. Allah menjelaskan sebagai sang pencipta tentang penentuan bulan bagi umat manusia. Itu sudah ditetapkan 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Kalau mau melihat Masehi, coba dilihat bulan Masehi, sejarahnya bulan Masehi. Sebelumnya berapa bulan mereka? Terus bertambah jadi 12 bulan. Bagaimana hitungannya? Coba dilihat. Bagaimana mereka menghitungnya? Sedangkan sang pencipta telah menetapkan 12 bulan itu pakai rembulan. Namanya bulan itu ya pakai bulan. Masa bilang bulan tapi pakai matahari perhitungannya. Dan sejak dulu 12 bulan itu sudah ada dalam catatan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Januari, Februari, Desember, atau November, Desember, Januari, sama bulan Agustus. Kita yang muslim, memang Nabi SAW pernah menyampaikan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu akan meniru, akan mengekor, akan mengikuti gaya-gaya, tata cara orang-orang sebelum kalian. Sama persis, sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta persis. Hatta lo dakhalu juhra rabbin la dakhaltum. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubangnya dhab, ini salah satu binatang melata ya di padang pasir seperti iguana padang pasir tuh. Kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya dhab, lubangnya yang sempit, aromanya tidak nyaman, nggak enak, kalian akan ikut. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, yang dimaksud dengan mereka Yahudi dan Nasara, kata faman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam hitungan rembulan ini pun kita ikut sama mereka. Waktunya gajian, semua kebanyakan umat Islam itu gajiannya pakai bulan Masehi, dan mereka menganggap biasa gitu loh. Padahal dengan menentukan gaji itu dengan bulan Hijriah, kita mengingatkan para pekerja yang muslim dengan awal bulan-bulan Islam. Karena di situ ada ibadah-ibadah yang harus dikerjakan. Tapi ya mungkin orang akan menganggap, ya gimana Ustadz? Sekarang kan udah banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak kenal. Ya nanti satu saat anak kita pun akan linglung dengan sejarahnya. Ketika bicara tentang perang Badar, terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, dia bingung. Dia hafalnya tahun 2022. Ketika dikatakan tahun kedua, berarti 2020 tahun yang lalu. Enggak. Loh, sekarang kan 2020. Ketika dia baca penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kapan 8 Hijriah itu? Sedangkan dia tidak tahu dengan kalender Hijriah. Kita gara-gara mengekor kepada peradaban orang-orang Nasara, akhirnya kita jadi bodoh dengan sejarah kita sendiri.
Makanya sebagian penulis sejarah terpaksa dia kalau nulis sejarah itu sudah menuliskan kalender Masehi. Sekian. Karena udah orang mulai nggak paham. Tapi ala kulli hal jamaah, kita masih dikasih karunia sama Allah. Kita bisa ngaji dan kita mau berbincang tentang bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menulis sebuah kitab yang menarik untuk dikaji. Judul kitabnya itu Lataiful Ma'arif, berbincang tentang kewajiban-kewajiban, fadilah-fadilah selama sepanjang tahun. Berbincang tentang bulan Muharram, Rabiul Awal, Safar, Rabiul Awal, ya. Terus apa sih fadilah-fadilah yang sahih, apa sih fadilah-fadilah yang tidak sahih, ya. Karena kita ini alhamdulillah umat Islam di Indonesia ini suka beramal. Mereka suka beramal. Kita lihat ya, ketika ada sebuah momentum untuk beramal, untuk bersedekah, pada berbondong-bondong mereka. Ada acara sholat ini, Masya Allah ramai mereka. Tapi yang menyedihkan, sebagian kita beramal tanpa ilmu. Sehingga ketika ditegur bahwa amalannya tidak benar, dia berusaha mencari pembenaran. Seharusnya orang itu ketika ditegur, kalau dia memang tahu aku beramal ini tanpa ilmu, aku cuma ikut-ikutan. Ketika datang ilmu, jangan mencari pembenaran, tapi berusaha untuk mengikuti ilmu yang telah sampai kepadanya. Ahibati fillah, bicara tentang bulan Sya'ban, ini termasuk bulan yang banyak fadilahnya. Amr bin Qais al-Mullai, idza dakhala syahr Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'atil Qur'an. Ini Amr bin Qais, ya. Apabila masuk ke bulan Sya'ban, dia tutup tokonya, coba. Toko tempat dia usaha dia tutup. Ngapain dia tutup tokonya? Dia fokus baca Al-Quranul Karim. Di bulan Sya'ban dia sudah mulai fokus baca Quran kan. Salamah ibn Kuhail mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Dulu dikatakan bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Quran. Jadi di bulan Sya'ban mereka berusaha untuk murajaah Qur'annya, baca Qur'annya, persiapan untuk Ramadan. Karena syahrul Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Tapi untuk dapat memanfaatkan bulan Ramadan, maka perlu persiapan. Bulan Sya'ban ini bulan persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Habib ibn Thabit idza dakhala Sya'ban, dia juga mengatakan hadza syahrul Qurra. Dia mengatakan ini bulannya para penghafal Quran. Jadi dia benar-benar memanfaatkan bulan Sya'ban untuk membaca Al-Quran, untuk memurajaah hafalannya. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqi zara'. Bulan Sya'ban yang kita udah di dalamnya ini bulan untuk menyirami. Jadi kemarin bulan Rajab itu kita seharusnya sudah mulai mempersiapkan tanah yang hendak kita tanami untuk dibersihkan, ya. Dibajak itu sawahnya, kemudian benih-benih mulai ditanam. Di bulan Sya'ban ini bulan pemupukan, disirami, dikasih pupuk. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Bulan Ramadan itu bulan
panen apa yang ditanam. Beliau juga mengatakan, Abu Bakar Bakri mengatakan, mathalu syahri Rajab karih. Bulan Rajab itu seperti angin. Perumpamaannya ini, bulan Rajab, salah satu bulan haram itu seperti angin. Wa mathalu Sya'ban mathalul ghaib. Bulan Sya'ban ini seperti awan. Awan itu ditiup sama angin. Angin datang meniup awan. Wa mathalu Ramadan mithal matar. Bulan Ramadan pas bulan turunnya hujan. Maka bagaimana angin itu bertiup, bagaimana kemudian awan itu berkumpul lalu menurunkan air hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab. Barang siapa yang ketika bulan Rajab dia tidak menanam, dia tidak meletakkan bibit, walam yaski fi Sya'ban, di bulan Sya'ban dia juga nggak siramin, karena memang apa yang mau disiramin, dia nggak nanam apa-apa. Fa kaifa yuridu an yahsud fi Ramadan. Tapi ini orang semuanya kepingin panen di bulan Ramadan. Maka kita lihat sebelum Ramadan kajian disampaikan, kita ini akan panen pahala di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dibukanya pintu-pintu surga. Betul. Cuma yang perlu ditanyakan, engkau nanam apa kemarin? Kok tiba-tiba mau panen di Ramadan ini, engkau nanam apa? Kalau engkau tidak menanam apa-apa, ya sulit untuk panen. Maka sebagian orang di bulan Ramadan, kita lihat di awal Ramadan, Masya Allah semangat sholat tarawih, semangat puasa. Setelah pertengahan udah mulai berguguran. Apa penyebabnya? Memang dia nggak nanam apa-apa. Ahibati fillah, kenapa disebut bulan itu dengan bulan Sya'ban? Sya'ban ini nama bulannya ya. Ada beberapa versi menjelaskan tentang sebab disebut atau dinamakan bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan bahwasanya orang Arab biasanya di bulan Sya'ban itu yatasya'abuna fi li talabil miyah. Mereka itu berpencar. Sya'ban itu dari kata berpencar. Mereka berpencar untuk mencari air. Sebagian mengatakan mereka berpencar istirahat di dalam gua-gua, karena mungkin musim waktu itu musim panas, yang disebut Sya'ban. Ada yang mengatakan li'annahu sya'iba ay dhahar, karena dia nampak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ahibati fillah, bulan Sya'ban ini karena adanya sebelum Ramadan, maka menjadi bulan yang paling tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Apa yang bakal diamalin di bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban mulai digalakkan, mulai diperhatikan. Ngapain aja sih di bulan Ramadan? Oh, kita berpuasa. Ya udah, bulan Sya'ban mulai dengan puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya puasa berhari-hari. Kita ngeliat kok kayaknya Nabi nggak mau berbuka gitu. Mau puasa hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu puasa, kayaknya Nabi nggak mau berbuka. Tapi di lain waktu kita melihat Nabi nggak puasa nih, berbuka. Ya udah nggak puasa berhari-hari, beliau nggak pernah puasa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW
puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihatnya puasa di satu bulan yang lebih banyak dari puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini Nabi SAW banyak sekali puasa. Karena nanti di bulan Ramadan kita full puasa. Sehingga persiapannya ya sekarang. Orang yang mempersiapkan diri itu nggak akan ngos-ngosan ya, Pak. Seperti orang yang biasa berlari, kemudian dia diajak lari jarak jauh, maka dia biasa-biasa aja. Orang biasa puasa sunnah, ketika masuk bulan Ramadan ya biasa aja buat dia puasa itu. Karena sebagian orang ketika masuk awal Ramadan seakan-akan dia sangat kehausan sekali, sangat capek sekali. Ini kan awal puasa, biasa capek ini dan itu. Ya karena dia memang puasanya hanya Ramadan. Tapi yang biasa berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, Ramadan jadi enteng buat dia. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW puasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Ramadan dan bulan Sya'ban, Sya'ban dan Ramadan. Jadi nyambung. Tapi jemaah, pendapat yang lebih benar ya, bahwa Nabi SAW tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Adapun puasa beliau di bulan Sya'ban, maka beliau puasa hampir full, tapi nggak full, tetap tidak full. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma ra'aituhu shama syahran kamilan mundu qadimal Madinah illa an yakuna Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW itu puasa sebulan penuh sejak beliau hijrah di Madinah. Aku nggak pernah lihat Nabi puasa sebulan penuh sejak hijrah kecuali bulan Ramadan. Ahibati fillah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang puasa Sya'ban ini, "Siyamu Sya'ban afdal min siyami al-ashhuril hurum." Puasa di bulan Sya'ban itu menurut beliau itu lebih baik, lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan beliau menyebutkan, wa afdalut tatawwu ma kana qariban min Ramadan qablahu aw ba'dahu. Sebaik-baiknya puasa sunnah itu adalah yang dilakukan berdekatan dengan bulan Ramadan. Kalau kita lihat bulan haram ini agak jauh, seperti bulan Rajab masih ada bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan haram itu juga ada setelah sebelum Dzulqa'dah itu bulan Syawal. Di bulan Syawal ada puasa 6 hari, puasa sunnah. Maka beliau menyebutkan sebaik-baiknya puasa sunnah itu adalah yang dekat dengan Ramadan, sebelumnya atau sesudahnya. Wa takun manzilatuhu minas siyam bi manzilati sunanir rawatib minal faraid. Jadi kedudukan puasa sebelum Ramadan, setelah Ramadan puasa sunnah itu seperti kedudukan sholat-sholat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan, baik yang dilakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur umpamanya. Kemudian wa kadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'da. Begitulah pula puasa sebelum dan sesudah Ramadan. Ahibati fillah, beliau menyebutkan ada sunnah-sunnah yang mutlak, dan puasa juga seperti itu, sehingga ibadah yang paling mulia adalah yang berdekatan dengan ibadah yang wajib, seperti sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah.
Para ulama berbeda pendapat tentang penyebutan alasan kenapa Nabi SAW kok banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Pendapat pertama mengatakan karena Nabi SAW biasa puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi terkadang beliau nggak puasa disebabkan safar atau perkara-perkara yang lainnya. Maka hari-hari yang beliau nggak puasa itu terkumpullah di bulan Sya'ban ini. Maka beliau mengqadha'nya. Karena Nabi SAW apabila melakukan ibadah sunnah, biasanya beliau akan terus menjaga ibadah tersebut, nggak ditinggal. Kalau ketinggalan beliau akan mengqadha'. Ini pendapat yang pertama. Jadi beliau menjadikan bulan Sya'ban bulan untuk menggantikan puasa 3 bulan dalam sebulan yang beliau tinggalkan. Makanya banyak puasanya. Kalau 10 bulan beliau nggak puasa berarti kan butuh 30 hari, butuh 1 bulan. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi itu mereka biasanya mengqadha utang puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Nabi puasa dalam rangka mendampingi istri-istrinya. Ini sebagaimana dalam riwayat Aisyah, bahwasanya Aisyah itu nggak mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban karena sibuk dengan Nabi SAW. Ini pendapat yang kedua. Anda lihat pendapat kedua ini ada unsur suami itu mendampingi istrinya. Jadi istri kadang-kala punya utang ya, udah suaminya puasa sunnah, istrinya bayar utang puasa wajib, sehingga istri juga nggak harus sibuk melayani suami makan siang ya, karena sama-sama berpuasa. Ini menjadi contoh baik ya buat kita yang punya istri yang belum melunasi utangnya, maka hendaklah mendampingi istri di bulan Sya'ban ini agar istrinya bisa lunas utangnya. Kalau ada kawan biasanya ringan jamaah. Kemudian pendapat yang ketiga yang ini disebutkan pendapat yang lebih kuat ya, mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang tercepit antara 2 bulan yang besar, bulan haram yaitu bulan Rajab dan bulan puasa. Biasanya orang itu lalai karena bulan ini kecepit, dianggap nggak ada. Mereka sibuk dengan bulan Rajab, mereka sibuk dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'bannya terlupakan. Usama bin Zaid, hibbun Nabi SAW wa ibnu hibbih ya. Salah satu sahabat kekasih Nabi SAW, dia dan bapaknya, Masya Allah, 2 orang yang sangat dikasihi sama Nabi SAW. Beliau bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Hai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau puasa ya sebulan dari bulan-bulan yang ada sebanyak puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa gitu? Qala, Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfalun nas anhu. Beliau mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan, dilupakan sama manusia, baina Rajab wa Ramadan, karena letaknya terjepit antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan. Seakan-akan bulan Sya'ban ini bulan istirahat, bukan bulan untuk beramal. Entar lagi kan kita mau Ramadan, baru saja kita di bulan Rajab, bulan haram, kita jaga-jaga diri, kita tobat, ya bulan Sya'ban istirahatlah. Ternyata enggak. Gara-gara orang lalai inilah beramal di bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan tersendiri. Apa kata Nabi SAW? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau bicara diangkatnya amal, amal itu ada yang diangkat tiap hari, pagi dan petang. Ada yang tiap pekan, Senin dan Kamis. Ada yang tiap tahun di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, aku ingin amalanku diangkat itu dalam kondisi aku berpuasa.
Maka kalau kita lihat puasa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan. Tanggal berapa terserah. Yang jelas mulai awal Sya'ban usahakan berpuasa. Kalau mau ambil Senin Kemisnya, ambil Senin Kemisnya. Ana mau ambil Ustaz, umpamanya 2 hari, 1 hari berpuasa, 2 hari berbuka. Tafadhol. Yang jelas ini perlu untuk dipikirkan bersama. Karena sebagian orang tadi nggak peduli gitu loh. Taib ahibati fillah. Ada pendapat yang mungkin kita akan mendengarnya dari sebagian ustadz yang menyampaikan tentang bulan Sya'ban ini, tentang puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Setelah tanggal 15 itu apa masih dianjurkan puasa sunnah? Pendapat yang rajih, ya disyariatkan puasa sunnah sebagaimana di awal, pertengahan awal bulan Sya'ban disyariatkan. Tapi usahakan kita berpuasa nggak nunggu pertengahan Syawal, pertengahan Sya'ban. Jadi sekarang kita udah mulai puasa sunnah. Tapi ada yang berpendapat nggak, setelah pertengahan Sya'ban udah nggak dianjurkan puasa. Tapi pendapat yang rajih kayaknya tetap dianjurkan puasa. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu aktsaruhu. Nabi SAW puasa kebanyakan bulan Sya'ban itu. Bal kana yasumuhu kullahu, sampai dia katakan Nabi puasa full seakan-akan di bulan Sya'ban. Berarti beliau puasa di pertengahan awal dan pertengahan terakhir. Kemudian bicara diangkatnya amalan, itu bukan hanya di awal Sya'ban, tapi ya bulan itu bulan diangkatnya amal. Sehingga kalau orang itu puasanya di pertengahan awal, di separuh yang awal, ya berarti dia nggak diangkat amalnya dalam kondisi puasa apabila di pertengahan selanjutnya. Kemudian ada larangan dari Nabi SAW untuk mendahului Ramadan dengan 1 hari puasa atau 2 hari puasa. Mendahului. Dia, apalagi kalau hari yang diragukan ya, itu malah terlarang. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu Ramadan, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Adapun hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan, kalau masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa sampai Ramadan. Jadi ada larangan kalau masuk pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa sampai Ramadan. Namun hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, sehingga Al-Imam Ahmad mengatakan tentang hadis jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dan 2 hari sebelumnya, bahwasanya hadisnya hadis mungkar menurut beliau. Jadi ahibati fillah, maka tetap dianjurkan puasa setelah setengah Ramadan, tapi usahakan kita puasanya sebelum pertengahan sudah puasa. Karena buat orang yang biasa puasa setelah Ramadan aman gitu loh, nggak ada masalah dia melanjutkan puasa setelah pertengahan Ramadan. Ahibati fillah, At-Tahawi mengatakan tentang larangan puasa setelah masuk tengah Sya'ban. Beliau mengatakan huwa mansukh, itu hukumnya sudah dihapuskan. Beliau pun menukil ijma' atas ditinggalkannya beramal dengan hadis tadi, sehingga kebanyakan ulama mengatakan la yu'malu bihi, nggak diamalkan tuh hadis. Tapi ada sebagian ulama yang tetap mengamalkan, seperti Al-Imam Syafi'i. Mereka melarang memulai, ingat, melarang memulai puasa sunnah setelah pertengahan Ramadan, melarang memulai. Tapi yang sudah biasa puasa sebelum pertengahan ya silahkan dilanjutkan, berarti nggak ada masalah. Ini juga ada anjuran bagaimana kita berusaha untuk memiliki puasa
sebelum pertengahan Sya'ban. Ahibati fillah, tadi disebutkan hadis Usama bin Zaid bahwa ternyata di bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya diangkat amal. Kita lihat ya, orang-orang ini kalau mau akhir tahun mereka sibuk semuanya. Sibuk untuk buat laporan. Kadang-kadang ada barang yang harus habis tapi belum habis. Makanya di akhir tahun itu selalu orang-orang itu obral sudah. Diskon 70%, diskon sekian, diskon sekian. Karena apa? Udah mau habis nih tahunnya. Bagaimana dengan bulan Sya'ban? Karena bulan ini bulan pelaporan amalan, maka seharusnya kita semangat. Tapi bulan ini dilengahkan sama banyak manusia gara-gara bulannya kecepit. Sehingga kita lihat, karena waktunya banyak dilengahkan sama manusia, pahalanya bertambah besar jemaah. Para ulama menjelaskan yang seperti itu. Jadi beribadah di waktu-waktu yang sulit, sampai Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang berpegang teguh dengan agamanya, itu seperti berpegang kepada bara api yang beramal pada saat itu seperti yang diamalkan sahabat pada masanya sahabat, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka di sini perlu kita kaji sedikit tentang hikmah beramal di waktu-waktu yang lalai. Jadi waktu orang-orang sedang sibuk mencari dunia, kita tahu beribadah. Maka bicara sholat duha yang paling mulia itu hina tarmudul fisal, salatul awwabin. Ketika anak-anak onta itu mulai kepanasan ya, udah mulai beranjak di tempatnya, kita sholat. Biasanya orang udah malas tuh sholat, kita malah sholat. Yang buka toko, yang sedang bekerja, sedang sibuk dengan pekerjaannya, ini orang malah sholat. Maka beramal di waktu-waktu yang banyak manusia lengah, maka ibadahnya akan berlipat ganda. Seperti sholat di akhir malam. Nabi SAW mengatakan, afdalus sholat ba'dal faridah qiyamul lail. Sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat wajib itu ya qiyamul lail. Ketika orang-orang sedang tidur gitu loh, sedang menikmati, ini malah beribadah. Disebutkan di sini beberapa faedah tentang menghidupkan waktu yang dilalaikan itu dengan amalan-amalan soleh. Yang pertama, namanya orang sedang lalai, berarti kita beribadah orang pada nggak tahu gitu. Di sini menyembunyikan amalan sunnah ya, itu lebih utama daripada menampakkannya. Apalagi bicara puasa. Puasa ini amalan yang tidak terdeteksi sama manusia. Maksudnya, ya kan nggak kelihatan. Orang puasa dengan tidak puasa itu ada tandanya. Nggak kelihatan tandanya. Nggak ada gerakan yang dilakukan. Orang sholat dengan tidak sholat kelihatan. Oh, ini sedang sholat. Dari mana kau tahu? Ya aku tahulah. Dia menghadap ke kiblat, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia rukuk, dia sujud. Kelihatan orang ini sedang sholat. Tapi kalau dikatakan orang ini sedang puasa, dari mana engkau tahu sedang dia puasa? Sedangkan puasa itu meninggalkan dan bukan mengamalkan. Meninggalkan. Itu meninggalkan syahwatnya dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Kemudian biasanya beribadah di waktu yang dilalaikan manusia itu lebih berat untuk jiwa manusia. Dan semakin berat untuk jiwa manusia, maka pahalanya semakin berlipat ganda. Karena Allah memandang kepada kelelahan yang harus dilewati manusia. Kemudian orang yang menyendiri atau dia beribadah secara sendirian, dia berpisah dari ahli maksiat, maka kadang-kala orang itu menjadi penyebab bala itu nggak turun kepada negeri itu. Karena masih ada orang soleh di sana yang berusaha untuk memperbaiki, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, kita berusaha bagaimana kita bukan hanya baik di diri kita, tapi mengajak orang lain untuk baik, jemaah.
Dan ketika amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, maka harapan kita amalan kita itu diangkat dalam kondisi kita puasa, kita menjaga syahwat kita amalan juga banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Minta kepada Allah Azza untuk diterima. Maka kita berusaha dengan kita berpuasa, doanya mustajab, kita lebih jauh dari kemaksiatan, sehingga harapannya amalan kita lebih diterima sama Allah Azza wa Jalla. Baik, ahibati fillah, di bulan Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban ini? Ternyata ada banyak hadis yang menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban. Pertemuan sekarang anak akan sebutkan hadis yang sahih. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Agar kita tidak salah beramal. Kadang-kala orang itu beramal gara-gara mendengar hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu umpamanya. Adapun hadis yang sahih ada dua, walaupun hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama hadis Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu memandang pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hamba, maka Allah mengampuni dosa semua hambanya kecuali dua manusia. Yang satu musyrik, orang musyrik, orang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua musyahin. Musyahin ini yang orang bertikai, orang yang menyimpan dendam, orang yang berantem, yang nggak mau bertegur sapa. Dan kita lihat setan itu, dia berusaha bagaimana menyesatkan manusia agar manusia melakukan kesyirikan. Ya. Ketika dia nggak mampu membuat orang melakukan kesyirikan, apa kata Nabi SAW? Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu udah putus asa bisa disembah lagi di Jazirah Arab. Dia udah putus asa karena melihat orang berlomba-lomba beramal soleh, mereka belajar. Terus apa yang dilakukan syaitan? Maka syaitan berusaha untuk mengadu domba di antara mereka agar mereka berantem, agar mereka bertengkar, agar mereka tidak bertegur sapa. Itu yang dilakukan syaitan. Karena buat syaitan, kalau orang itu melakukan perbuatan tadi, merusak hablum minan nas dengan keluarganya, maka dia nggak akan diampuni dosa-dosanya. Maka syaitan punya kawan lagi ke neraka. Kemudian hadis yang kedua riwayat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allah ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Allah memandang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li'ibadihi illa al-itsnain. Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali dua orang. Sama, musyahin wa qatilu nafs. Kalau di sini musyahin orang yang menyimpan dendam dan orang yang membunuh dirinya, itu enggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Maka hibati fillah, kita perlu renungkan dua hadis yang baru saja kita dengar. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Daruqutni dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis yang kedua itu riwayat Abdullah bin Amr bin As, itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundhiri dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kita renungkan dua hadis ini. Yang pertama, Allah mengampuni untuk semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka berarti
Kita perlu hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita menyimpan dendam. Oh, ana memutus silaturahim sama fulan, ini mau diangkat nih. Kok nggak baikan sama fulan, nggak diangkat amalannya, nggak diampuni dosa-dosa. Jadi kita perlu mengecek kondisi hati kita. Kalau memang ada orang-orang yang mungkin kita tidak mau mengenal dia lagi, tidak bertegur sapa sama dia lagi, dia saudaramu, ucapkan salam paling tidak. Tapi yang kedua, bahaya dari menyimpan dendam, permusuhan di antara manusia. Allah nggak ngampuni dosa-dosa orang yang menyimpan dendam. Setiap hari Senin dan Kamis pun ketika diangkatnya amal sama, kecuali buat orang yang menyimpan dendam dan orang yang bermusuhan sama saudaranya. Maka hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan dua sebab yang kita nggak akan diampuni dosa-dosa kita sampai kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ahibati fillah, rasa kita cukupkan di sini. Insyaallah kita akan membahas pada perjumpaan yang akan datang tentang fadilah-fadilah yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kemudian juga kita akan melihat apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW apa tidak. Tentunya kita akan kembali kepada qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini, sehingga kita beramal dengan harapan amalan kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah dan hadis-hadis yang tidak sahih yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Kita buka tanya jawab untuk Ukhti Mulan. Tafadhol untuk di unmute, langsung bisa bertanya dengan Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Sebelumnya Ana mau mengucapkan secara pribadi terima kasih sama Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Karena Ana ini baru setahun lebih Ustaz ngaji. Alhamdulillah dari tahun kemarin sebenarnya Ana udah pernah interaksi langsung sebelumnya perihal masalah yang menimpa Ana tahun lalu. Alhamdulillah Ana sekarang ini Ustaz sudah hijrah ke Jawa Timur. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ikut suami dinas di sini Ustaz. Lagi mohon doanya Ustaz, semoga rumah tangga Ana yang kali ini dengan suami Ana lindungi Allah, dijaga dan dijauhkan dari godaan syaitan. Barakallahu fiik, waffaqakallah li kulli khair wa afakillah min kulli syarr. Naam. Tafadhali ukhti Mulan. Fenomena yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban Ustaz, tentang puasa nisfu Sya'ban ya, yang dimana biasanya malam itu kan Ustaz orang-orang pada ke masjid ya Ustaz, bawa air, terus yang katanya baca Yasin 3 kali dan bacaan-bacaan yang lain itu Ustaz. Nah itu dari mana asal mula perkara malam nisfu Sya'ban dengan puasa itu Ustaz? Apakah ini masuk kategori perkara bid'ah Ustaz? Mohon penjelasannya dan pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, sebenarnya apa yang ditanyakan oleh ukhti itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Pada Senin depan insyaallah, berkaitan dengan ada sholat 6 rakaat dengan niat tolak bala, dengan niat panjang umur ya, supaya nggak butuh sama manusia. Ada juga membaca surat Yasin dan doa khusus juga, ada doa Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram sampai akhir doa itu. Kemudian juga ada juga keyakinan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan Lailatul Nisfi Sya'ban itu Lailatul Qadar, malam penentuan takdir ya, sehingga orang-orang berharap mereka dapat rezeki yang lebih di malam hari itu. Ini berkaitan dengan hal ini, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu
yang dijadikan rujukan oleh mereka. Tapi hadis-hadisnya lemah. Hadis-hadisnya nggak bisa dijadikan rujukan gitu ya. Sehingga ya kita nggak bisa menisbatkannya kepada Nabi SAW bahwa Nabi melakukan itu, karena Nabi juga tidak pernah menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya dalam hadis yang sahih berkaitan dengan malam itu malam diampuninya dosa buat orang-orang yang selain musyrik dan musyahid tadi. Sahih hadisnya, berarti amalan-amalan yang ditanyakan tadi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi insya Allah untuk lebih detailnya kita akan bahas pada Senin depan, karena kalau hari ini tanggal 4 Sya'ban ya, berarti Senin depan itu tanggal 11 Sya'ban, udah deket sama nisfu Sya'ban, supaya orang-orang, biasanya orang itu nggak peduli, sekarang ini tidak terlalu peduli dengan urusan Sya'ban, mereka hanya peduli dengan nisfu Sya'ban. Padahal bicara beramal ya mulai awal Sya'ban. Bagaimana kita memakmurkan ini bulan diangkatnya amal. Kita kepinginnya amalan apa ya? Semua amalan yang kita amalkan di Ramadan itulah yang seharusnya kita tambah volumenya. Seperti tadi disebutkan bagaimana Amr bin Qais ketika masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya, dia fokus baca Al-Quranul Karim ya. Seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Tidak dengan cuma nisfu Sya'ban nanti aku akan beramal, aku akan qiyamul lail, hanya nisfu Sya'ban. Enggak. Jadi sepanjang malam ini atau sepanjang bulan ini kita berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan yang akan kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Tapi manusia itu memang sukanya gimana saya beramal dikit selesai urusannya. Ya kalau amalannya sahih silahkan diamalkan, tapi kalau ternyata tidak dilakukan sama Nabi SAW, ya seharusnya kita mempertimbangkan kembali. Jangan sampai kita beramal kemudian nggak diterima, padahal ini bulan diangkatnya amalan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya sambil diselingi dengan dibaca di kolom chat, mungkin Ukhti Fulana bisa unmute. Mohon untuk bertanya sesuai dengan tema hari ini. Tafadhal Ukhti Fulana. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kok jadi Ukhti Fulana? Nah. Tafadhali Ukhti. Iya. Nah. Ya, Ustadz mau bertanya terkait dua golongan yang mungkin tidak diampuni sama Allah, yang orang musyrik tadi. Lah ini Ustadz, qadarullah orang tua saya itu memang beliau tidak pernah mau berpuasa Ustadz. Nah, karena alasannya kalau beliau berpuasa nanti aku ini diambil sama, maksudnya beliau itu kayak kejawen gitu loh Ustadz orangnya. Puasa Ramadan nggak pernah? Apa puasa sunnah maksudnya? Kalau tahun kemarin masih mau puasa, cuman untuk tahun ini lah, makanya ini kan sebelum Ramadan dan sebelum nisfu Sya'ban. Ini kan maksudnya anak sudah menasihati orang tua anak, ibu kalau puasa itu justru menolak balak, maksudnya kita dekat sama Allah, tapi beliau katanya itu nanti kalau aku puasa ini aku rohku diambil sama inilah, maksudnya memang orangnya kejawen banget gitu loh Ustadz. Enggak, afwan. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang ngambil rohnya selain Allah. Iya Ustadz. Ya Allah qadarullah, makanya itu Ustadz. Makanya ini sebelum masuk Ramadan dan sebelum nisfu Sya'ban saya juga ingin maksudnya menasihati kembali orang tua anak. Iya. Tapi juga maksudnya ilmu sholat, tapi ibu sholat, ibunya sholat. Terkadang Ustadz. Makanya itu dulu sholat puasa, cuman memang semenjak tahun ini tuh nggak tahu Ustadz beliau itu dapat dari mana kok tiba-tiba nggak mau sholat, nggak mau puasa. Ya itu tadi, karena nanti kalau aku sholat, kalau aku puasa, rohku gampang diambil sama itu, katanya ada orang yang suka sama beliau. Subhanallah. Nah, terus ibu tinggal sama siapa? Sama anti? Enggak, saya di rumah sendiri, ibu di kampung sana Ustadz. Cuman memang seminggu sekali saya pulang. Sama siapa ibu tinggal? Sama bapak Ustadz. Oh, berdua sama bapak. Bapak sendiri sholat dan puasa?
Ya jarang sih Ustadz, maksudnya memang orang pegunungan ya Ustadz, jadi Allahu mereka Akbar. berdua itu memang aduh kejawennya itu masih kuat banget gitu loh. Nggak ada saudara yang tinggal sama bapak sama ibu? Anak-anaknya? Nggak ada, kebetulan anak tunggal saya Ustadz. Allah yubarik fiki. Allah yubarik fiki. Ustadz. Kayaknya Ya, harus lebih sering pulang nanti. Kalau memang bisa, kalau tadi seminggu sekali. Karena memang orang tua itu tadi ketika anaknya cuma ketemu sekali, kemudian nanti di kampung situ dia ketemu sama orang lain gitu ya, yang akan memberikan ilmu kepada mereka berdua. Iya, insya Allah Ustadz. Nah, makanya saya ini gimana caranya? Siap, Maksudnya nah. ibu itu juga terkadang kena pengaruh jin gitu loh Ustadz. Bagaimana menyembuhkan? Maksudnya ya menasihati beliau sehingga beliau itu, oh iya ya, maksudnya ada Allah gitu loh. Kok malah beliau malah lebih takut sama itu tadi, beliau nggak mau puasa sama nggak mau sholat karena takut hal itu tadi daripada takut sama Allah. Allahu Akbar. Seperti itu Ustadz. Siap, barakallahu fik. Ukhti. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ukhti ini menjadi apa ya? Menjadi cemeti buat kita semua, buat para ustadz ya, para pendakwah, dan buat setiap orang yang udah ngaji, setiap muslim ini. Kita tuh punya kewajiban ya untuk menyampaikan agama Allah ini. Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat gitu. Alhamdulillah dakwah via media jalan, tapi kita perlu juga dakwah yang seperti yang dikatakan tadi, yang ke gunung-gunung, yang di kampung, yang mereka kadang-kadang nggak tersentuh gitu loh dengan dakwah ini. Atau yang berdakwah itu mengajak kepada yang salah. Seperti tadi dikatakan ada yang bisa mengambil nyawanya, ruhnya, ini dan itu. Jadi apa yang harus dilakukan jemaah? Ya kita harus lebih semangat lagi menyampaikan agama Allah ini. Dan yang kedua, ya memulai dakwah itu memang dengan memperbaiki keimanan. Karena kalau bicara la ilaha illallah, kita semua tahu bahwasanya la ilaha illallah ini mengandung dua rukun. Yang pertama namanya nafi, peniadaan, di mana kita mengatakan la ilaha, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah. Banyak Tuhan-Tuhan, nggak ada yang berhak disembah illallah. Kemudian kita menetapkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sekarang memahamkan kepada orang tua tentang makna la ilaha illallah. Kenalkan orang tua dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Karena ahibati fillah, kadangkala ada orang yang mengatakan, saya itu berobat kepada ustadz dengan cara diruqyah tapi nggak sembuh-sembuh. Berangkat ke dukun langsung sembuh. Itu akhirnya dia jadi nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Jalla Jalaluh, jalan menujunya itu memang penuh dengan rintangan. Maka kenalkan orang tua kita khususnya tentang kebesaran Allah. Mungkin duduk sama orang tua, bicara tentang surat Al-Fatihah, nanti bicara tentang tafsir surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Mungkin nanti duduk sama ayah sama bunda ya, yuk kita baca tafsir surat Al-Fatihah ya. Disitulah bagaimana kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ya, yang mana kita kalau memulai amalan harus dengan nama Allah, karena semuanya milik Allah. Jadi kekhawatiran dengan fulan-fulan itu perlu kita tanamkan. Allah itu Rabbul Alamin. Sampaikan kepadanya kalau semua orang itu ingin memberikan mudarat kepada kita, tapi Allah nggak berkenan, akan mungkin, karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bukan karena Nabi Ibrahim kebal, bukan. Karena apinya itu tetap membakar. Tapi Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim ya. Kemudian tadi bicara puasa,
Kan udah disampaikan puasa itu jadi tolak bala, tapi karena ibu punya keyakinan, ada keyakinan gitu, maka dikumpulkan tuh keyakinan-keyakinan yang nggak benar, kemudian bagaimana anti masuknya. Karena kalau sudah tahu, insya Allah mudah cara menyampaikan. Tapi kalau belum tahu tentang dia yakin sama siapa sih, sama fulan, kadang-kala dukun-dukun yang dianggap dianggap sakti ya. Maka di sini kita perlu benar-benar bersabar. Maka saya sampaikan kalau bisa lebih sering ya pulang ya, supaya paling tidak bisa berbagi hidayah sama orang tua. Kalau nanti bisa taruh radio di rumah atau parabola, karena ada orang subhanallah daerah pegunungan itu yang dapat hidayah lewat parabola. Dia nonton Roja TV ya, dia nonton TV-TV sunnah yang lainnya, sehingga dia kemudian jadi faham gitu, karena dia nggak punya ilmu kecuali dari apa yang didengar dari tadi orang-orang di kampung sana. Kalau yang disampaikan salah, ya dia akan menerimanya salah juga. Sambil didoakan orang tuanya, didoakan ya, kasih amalan orang tuanya, tulisin doa tolak bala, yang insya Allah dengan cara seperti itu orang tua akan lebih yakin minta sama Allah. Ini loh doanya. Orang-orang awam tuh biasanya senang banget sama amalan-amalan. Kasih amalan yang sesuai dengan sunnah. Sebelum keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah, ini insya Allah wis aman gitu loh ketika kita baca itu, karena kita serahkan semuanya kepada Allah jalla jalaluhu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Kita coba bacakan dari chat di Zoom ini Ustaz. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya, apakah pembayaran hutang puasa masih diperbolehkan apabila dilakukan setelah pertengahan Sya'ban Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, tadi disampaikan bahwasanya memang ada khilaf di antara para ulama tentang puasa setelah nisfu Sya'ban. Pendapat yang rajih, nggak apa-apa puasa setelah nisfu Sya'ban. Bagi yang belum puasa sunnah pun, umpamanya dia mau puasa tanggal, ana lupa nggak puasa di awal Sya'ban, ana mau puasa tanggal 17 Sya'ban, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Apalagi kalau bicara puasa wajib qadha, maka nggak ada masalah. Karena memang selama belum masuk bulan Ramadan, kita itu masih diperbolehkan membayar hutang, dan waktu pembayaran hutang itu memang berakhir dengan masuk bulan Ramadan. Sehingga kalau bayar utang tanggal 18 Ramadan, tanggal 14 Sya'ban, 20 Sya'ban ya, insya Allah nggak ada masalah. Dan nasihat Ana segera dibayar hutangnya ya, karena banyak di antara kita menunda-nunda pembayaran hutang sampai nanti datang Ramadan, akhirnya masih tersisa utang yang seharusnya bisa dia lunasin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya tafadhol yang Umuraisha bisa di-unmute untuk bertanya langsung ke Ustaz. Mohon bisa sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah. Wa fiik barakallah. Ustaz Afwan, ini kan kebetulan kan kalau anak punya kebiasaan kan puasa Senin Kamis ya. Nah. Terus kalau misalkan ini kan di bulan Sya'ban itu kan untuk memperbanyak puasa gitu ya. Tapi anak ambilnya cuma Senin Kamis itu gimana Ustaz? Artinya di bulan Rajab anti biasa Senin Kamis gitu. Di bulan sebelumnya Senin Kamis. Sebelumnya itu udah kebiasaan punya puasa itu Senin Kamis. Siap. Bagaimana dengan apakah mencukupkan dengan hal itu? Ini apa lebih memperbanyak puasa sunnahnya atau hanya Senin Kamis itu tuh nggak apa-apa? Terus yang kedua Ustadz Afwan, ini kebetulan kan anak kan tinggal di lingkungan yang memang orang belum mau kayaknya sih belum mau mengenal sunnah gitu. Terus kan ini kebetulan anak-anak kan ini ngajar di TPA ini Ustadz di tempat anak tinggal gitu. Masya Allah. Dan semua itu gurunya ini nih belum mau mengenal sunnah gitu, belum mau menerapkan sunnah gitu. Terus kan ini kan ada acara kayak semacam
malam nisfu Sya'ban gitu di ininya ke anak-anaknya atau begitu. Terus kayak semacam nanti tanggal 20 Maret insya Allah itu ada Isra Mi'raj gitu, perayaan Isra Mi'raj. Terus dari anak pribadi tuh menyampaikan, Afwan sebelumnya anak tuh nggak bisa untuk terlibat seperti itu, tapi untuk kegiatan yang lain seperti ya kayak semacam masih ngajar itu anak masih bisa, tapi kalau misalkan untuk perayaan-perayaan seperti itu anak tidak bisa. Anak udah sampaikan itu Ustadz. Ini kebetulan kan anak-anak kan juga ngaji di situ juga Ustadz. Kebetulan kan yang ngajar tuh guru yang lain gitu ya. Itu menyampaikan ke anak-anak itu harusnya gimana ya Ustadz? Masya Allah. Biar anak nggak bingung jadi anak-anak. Biar anak tuh nggak bingung gitu Ustadz. Iya. Itu aja Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan dari anak. Jazakallah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ya, ini pertanyaan menarik ya buat orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis, gimana di bulan Sya'ban? Maka bulan Sya'ban kalau bisa ditambah. Karena Nabi SAW memperlakukan bulan Sya'ban ini lebih spesial gitu. Jadi kalau bisa puasa Senin Kemis, mungkin dia puasanya Senin sampai Kemis. Jadi biasanya puasa Senin Kemis di bulan Sya'ban, mungkin puasa Senin sampai Kemis. Jadi setiap pekan puasanya 4 hari umpamanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad libur. Nanti Senin sampai Kamis. Itu kalau mampu. Tapi ingat sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kalau nggak mampu, yang ada dijaga. Tapi tetap untuk bulan Sya'ban ini kalau bisa ditambah volumenya. Tadi kita udah membaca cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, cerita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW itu puasa Ramadan, puasa Sya'ban itu hampir full ya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan nyambung puasanya bulan Sya'ban sama bulan Ramadan, seakan-akan puasa 2 bulan berturut-turut. Maka kita berusaha untuk menambah volume puasa kita di bulan Sya'ban. Tapi bukan hanya puasa ya. Tadi disebutkan bulan ini bulannya pembaca Al-Quranul Karim. Mulai sekarang kita baca Quran, mulai menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Sya'ban, nggak nunggu bulan Ramadan, bulan ini. Dan biasanya orang puasa itu punya waktu lebih banyak karena dia nggak sibuk makan, nggak mikirin makan. Maka gunakan atau manfaatkan waktu ini untuk memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban. Salah satunya membaca Al-Quranul Karim, berbakti sama orang tua ya, berbuat baik kepada tetangga. Apalah amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Sholatnya ditambah. Kalau sholat duha 2 rakaat gimana sekarang ana tambahin jadi 4 rakaat ya. Yang penting berusaha untuk istiqamah mengamalkannya. Baik, ahibati fillah. Adapun bagaimana cara kita menghadapi masyarakat ya, yang kadangkala mereka belum faham bagaimana sebenarnya amalan-amalan yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Tapi kalau kita melihat mereka bikin acara, tadi baca beribadah di malam nisfu Sya'ban ya, kemudian bikin baca acara ketika Isra Mi'raj, ini menandakan orang-orang itu kepingin kebaikan gitu. Orang-orang itu semangat berbuat baik. Nah, bagaimana kita mengarahkan? Jadi ada orang berbuat kebaikan, cuma kebaikannya ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Loh, tapi kan baik. Nah, baik menurut siapa? Maka tugas anti tadi menyampaikan kepada mereka, ana kalau sudah sampai, ana nggak bisa ikut yang seperti ini. Karena sejatinya kalau bicara Isra Mi'raj ya, kita itu pesan Isra Mi'raj yang kita terapkan dalam kehidupan ini, sehingga kita Isra Mi'raj itu sehari 5 kali, itu puasa 5 waktu itu mengenang Isra Mi'raj ya, seperti itu. Berkaitan mungkin dengan nisfu Sya'ban ya, kita sampaikan ana akan mengamalkan insyaallah kalau memang hadisnya sahih, cuma karena dhaif ana minta maaf gitu loh. Jadi anti berusaha untuk merendahkan diri, menyampaikan kepada mereka bahwa anti memang sedang belajar ya, kita semua sedang belajar gitu. Ketika mungkin anak sampaikan ternyata hadis nisfu Sya'ban itu yang sahih cuma 2 tadi. Nanti mungkin ada orang, enggak Ustaz, ada yang ketiga, ini itu, ini dianjurkan. Ya sudah, kalau memang sahih kita amalkan jamaah. Seorang muslim itu hidupnya berputar dengan dalil. Dia mengikuti qala Allah, qala Rasul. Nabi menyampaikan, ya kita ikut gitu loh. Tapi kalau
orang menyampaikan, ustadz menyampaikan, ya ustadz menyampaikan, ya tinggal dilihat. Kalau ini ucapannya ustadz berarti bisa benar bisa salah. Tapi kalau itu qala Rasul SAW, ya sudah, kita akan terima. Berkaitan dengan anak kita yang sekolah di situ ya, yang kadangkala dia akan mendapatkan ilmu yang nanti di rumah sama ibunya dikatakan salah nak yang kau dengar itu. Lo gimana? Itu ustadz, umi ini siapa gitu loh. Maka ini jadi dilema buat orang tua. Maka perlu sedikit kebijakan dari orang tua ya, untuk menanamkan di diri anak kecintaan kepada Rasul SAW, kecintaan kepada kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan ada amalan seperti ini, ya memang betul ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Kalau bicara tadi peringatan-peringatan, kalau kita diperintahkan untuk memperingati, kita akan peringati. Tapi memang Nabi SAW tidak pernah memperingatinya gitu loh. Tapi Nabi mengambil pesan dari itu yang disampaikan kepada umatnya. Bagaimana kita sekarang menyampaikan pesan Nabi ini kepada seluruh umat manusia agar mereka menegakkan sholat yang 5 waktu, mengingat Rasul SAW, dan senantiasa hatinya umpamanya bergantung di masjid ya. Mungkin seperti itu yang perlu disampaikan kepada anak kita ya, perlahan-lahan jamaah. InsyaAllah dengan proses, kalau dikatakan tadi banyak orang-orang yang belum mengenal sunnah, ya kita perlu mengenalkan kepada mereka dengan cara yang bijak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita bacakan dari chat, izin Anda bacakan Ustaz. Bagaimana cara menyembunyikan puasa sunnah supaya tidak diketahui orang lain? Dan apa yang harus Anda katakan supaya tidak berbohong agar orang lain tidak tahu kita lagi berpuasa, Ustaz? Nah, ahibati fillah. Dulu ada sebagian ulama yang puasa selama 40 tahun. Afwan, nggak ada yang tahu. Dia itu berangkat kerja bawa bekal. Di tengah jalan bekalnya kasihkan orang. Orang pasar mikir dia sudah makan di rumah. Orang rumah mikir dia makan di pasar. Jadi bayangin ya, bagaimana mereka berusaha menyembunyikan amalan mereka. Karena memang ada pesan dari seorang sahabat yang mengatakan liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Adalah seorang punya amal soleh yang tersembunyi. Bagaimana menyembunyikan puasa? Puasa ini sebenarnya amalan yang tersembunyi. Puasa itu adalah amalan yang tersembunyi. Kenapa? Karena puasa ini sebuah ibadah yang kita tidak melakukan apa-apa. Puasa itu ibadah meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Puasa itu meninggalkan. Kalau mengamalkan sesuatu kan kelihatan sama orang. Bicara sodako ya kelihatan dia mengeluarkan sesuatu. Tapi puasa, ngapain puasa? Hingga ngapa-ngapain. Sholat kelihatan dia sedang menghadap kiblat, dia ambil wudhu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, dia sedang sholat. Baca Quran kelihatan dia sedang baca Quran. Kayak puasa ini. Nah, puasa ini masalahnya ketika ditanya. Ditanya inilah yang akhirnya kita harus menjawab. Kalau nggak ditanya berarti tersembunyi amalan puasa. Maka ketika ditanya orang, antum puasa? Insya Allah, kalau memang antum puasa. Ada yang nggak tersembunyi, ya nggak ada masalah. Karena ada hal yang memang nggak bisa disembunyikan. Kalau sudah ditanya kita nggak boleh bohong. Kalau dikatakan puasa, insya Allah aku mudah-mudahan nggak batal puasaku. Mungkin bicara seperti itu. Tapi jangan menampakkan tuh ya, orang menampakkan puasa gimana dengan menceritakan. Aku kemarin puasa Senin gitu loh. Aku kemarin puasa, itu cerita. Dia menampakkan. Tapi kalau secara amalan, puasa ini memang amalan yang tersembunyi, amalan yang tidak kelihatan ya. Ketika ditanya, ya udah terus terang, nggak perlu antum berbohong. Katakan ya, kalau menurut tanya, ya Allah makan sama kita. Katakan tuh anda sedang nggak mau makan, nggak kepingin makan. Katakan, antum puasa. Katakan insya Allah, nggak ada masalah. Yang penting untuk jaga hati,
supaya tetap ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Sepertinya kita menginjak ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Masya Allah. Saya bisa pertanyaan terakhir berarti Ustaz ya, Insya Allah. Ukti Dewi, tafadhal untuk mengunmute, tafadhal untuk tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Syafiq, warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya. Ahlan wa Jadi sahlan. begini, bagaimana sikap kita Ustadz? Jadi di kompleks saya itu mau ada bapak-bapak itu tahsin gitu ya. Qadarullah suami dan beberapa bapak-bapak baru belajar hijrah secara sunnah gitu ya Ustadz. Dan kita ambil gurunya juga yang sesuai sunnah gitu, guru tahsinnya gitu. Qadarullah Ustadz Rahmat Hidayat yang waktu itu daurah bersama Ustadz di Bogor ya, Nah, di Ustadz Taman Rahmat. Safari itu. Nah, ternyata ditentang Ustadz sama pengurus RT dan Ustadz yang ada di masjid serta Ustadz yang ada di kompleks saya, karena kan ya itu mungkin dari sunnah itu tadi Ustadz. Nah, saya itu kan agak marah gitu sama suami saya, kok bisa begitu gitu, maksudnya kenapa ditentang gitu loh. Ini kan udah syariat, kalau kita secara dunia boleh kita taat, tapi udah kayak gini kita harus lawan. Tapi suami saya tuh suruh calling door kalem gitu, Nah, tenang aja gitu, nggak usah seperti itu gitu. Jadi dibalikan lagi ke pengurus, suruh nyari guru. Tapi kan ini udah masalah, udah kayak nggak boleh dan ditolak gitu. Apa yang harus kami lakukan gitu Masya Allah. Ustadz? Sementara kami tuh pengen belajar tahsin kan, bukan belajar ilmu teroris atau apa begitu. Kenapa harus ditolak seperti itu? nah, barakallahu. Dan yang kedua, bagaimana Ustadz kita sudah nggak ada feel dengan guru yang kita tuh dulu belajar sama dia ya, karena kita sekarang sudah insya Allah belajar menuju sunnah, tapi kan guru kita itu kan masih ya seperti tadi Ustadz, udah nggak ada feel sama sekali untuk belajar dengan beliau. Apakah harus meninggalkan atau enggak? Karena saya sudah share dengan beberapa guru itu tuh jangan ditinggalkan begitu. Jadi saya agak galau gitu Ustadz. Begitu Masya aja. Allah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah. Terkadang ada yang takut sama sunnah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dakwah sunnah ini, ya dakwah yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa nggak boleh gitu loh? Ini yang membuat orang bingung. Tapi memang itulah ujiannya. Rasulullah SAW mengatakan, sayati 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Akan datang satu masa kepada manusia, orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Dan riwayat lain dikatakan lil mutamassiki fihinna bima antum alaih, buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum lakukan, itu dapat pahala 50 dari sahabat Nabi gitu. Berat memang, memerlukan kesabaran. Jadi kadang-kala orang bertanya, kenapa sih ditentang gitu loh? Ya memang seperti itu dakwah ini. Bagaimana Nabi SAW? Nabi itu ngajak ke apa sih? Nabi cuma mengajak kepada la ilaha illallah. Dilemparin batu Nabi SAW, diusir. Terus apa yang dilakukan Nabi SAW? Sabar. Dan Allah mengatakan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka, omongan-omongan mereka, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kalau sekarang mungkin belum bisa, mungkin lain waktu kita sampaikan. Jadi apa yang disampaikan suami memang harus sabar. Itu yang perlu kita lakukan gitu. Perlu sabar. Tunjukkan Islam itu indah gitu. Apalagi Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu indah, penuh dengan kesabaran. Mereka mungkin tidak tahu, tidak paham, mereka takut. Iya, ada kekhawatiran, ini mungkin ngajarkan radikal, ini mungkin ini dan itu macam-macam. Ada yang seperti itu. Tapi selama kita jalan ke dalam sunnah Nabi SAW, insya Allah Allah akan mudahkan. Kesabaran itu bersamanya kemenangan. Jadi nggak perlu dengan apa ya, dengan menentang. Tunggu sebentar. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik.
Seperti itu. Adapun tadi berkaitan dengan ustadz yang ada di situ, ya kita lihat ketika ustadz itu yang disampaikan tadi ngajar ngaji umpamanya tahsin, yang ada masalah walaupun kita mungkin sudah istilahnya ilfil ya, udah nggak respect lagi sama mereka, maka kita lihat apakah ini bisa menjadi jalan buat dakwah. Ketika bisa menjadi jalan buat dakwah, maka ahlan wa sahlan gitu, kita tetap belajar. Tapi kalau ternyata nantinya dia menyampaikan hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya SAW, maka mau nggak mau ya kita meninggalkan. Jadi melihat kondisi, mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita untuk tetap berada di atas jalan kebenaran ini sampai ajal menjemput kita. Sering-sering baca doa yang dibaca Nabi Yusuf ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh ya Allah. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator.